Okay, good evening, everybody. Welcome to our today's class. I hope you're doing fantastic. Semoga semuanya sehat and ready to sail through for our today's lesson dan siap untuk pelajaran kita di meeting ke-18 ini ya. By the way, what did you guys do before you join this class? Sebelum join kelas hari ini tadi ngapain aja? Silahkan yang ingin menjawab. Working, sir. Working? Wow, that is so sad, still working. And how about the others? Kalau yang lain? Yes, Sis Dewi, how about you? I was trying to make some question sentences. Wow, studying and learning, that's good. Yes. In Thank English? you. In English, right? Yes. Nice. Okay. Thank you. Yes, you're welcome. Keep motivated as well as for siapa tadi? Sistika, I know maybe life is quite busy for you today, but yes, we have to move forward and keep motivated. Okay. Wow, I think this is the first time I'm seeing Bro Fauzan back in the class. Kayaknya sudah lama Bro Fauzan gak ikut kelas ya. Okay, finally he's back. Terus Sis Ratna, oh, ada ya. Oke, Sis Witri Wulan, Sis Umaya, welcome to our today's class. Sis Naila, Bro Muhammad Zaki. Okay, I think we are ready now. I'm stay in room, Oh, bro. all right. Have you had dinner? Yes. Okay. So what did you eat with? But now I want I am in Banten, bro. After Oh, meeting. okay. Wow, in Banten. Okay, just be careful, ma'am, and be safe. Okay, thank you. You're welcome. Oh, ada yang di Banten deh. Let's begin our class today. Ini hari yang ke-18 tentang interview 5W1H. Saya tidak tahu ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Apakah 5W atau 1H? I don't really know. Oh, Sis Disa mau lamar kerja. Congratulations. And keep up the good work. Yes, you can do it. Saya yakin bisa. Okay, the chit chat topics, as you can see on the screen, di sini ada beberapa pertanyaan untuk memulai kelas kita malam ini. Ada who is your idol? Terus why do you like him? What do you want to do if you meet your idol? Jadi yang pertama, siapa idola Anda? Who is your idol? Pakai pertanyaan who ya. Lalu yang kedua, why do you like him or her? Atau boleh langsung bilang why. Kenapa suka dia? Oke. Why do you like him or her? Terus yang terakhir, yang ketiga, what do you want to do if you meet your idol? Oke. Apa yang akan Anda lakukan jika bisa bertemu dengan idola. Jadi, what would you do if you meet your idol? If you met your idol. Apa yang akan Anda lakukan jika bisa bertemu dengan idola Anda? Ini biasanya pakai what would you. What would you do? What would you do if you met your idol? Apa yang akan Anda lakukan jika bisa bertemu dengan idolanya?
Silahkan. Oh iya, cara menjawabnya lupa. Oh iya, bro, siapa itu Bro Hamdi? Mana ya Bro Hamdi? Ah, baru aja. Dia omongin udah nongol. Oke, Bro Fauzan ini baru join. I think this is the first time. It's been a long time, nggak nongol-nongol. Akhirnya. Here, ini cara menjawabnya. Who is your idol? My idol is, ini bantuan saja ya. Boleh menjawab dengan cara lain, it's fine. Cuman bagi yang butuh bantuan ini. My idol is, siapa idolanya? Terus, why do you like him? I like him atau her because apa? Terakhir, what would you do if you met your idol? I would apa? Saya akan diikuti dengan verb 1. I would sleep, I would eat, I would drink, dan seterusnya. Yes, silahkan Bro Fauzan. Who is your idol? Yep. My idol is Taylor Swift Taylor Swift. Okay, and why do you like her? because I love all of her songs. All of her songs. The best Yes, all of her songs. What is the best one? Uh, all 12 10 minutes version. Wow, okay, I don't know about that. And what would you do if you met Taylor Swift? Uh, I would do apa ya? To take a photo together? To take a picture. Yes. Just take a Yes. photo together? Yes, like that. Okay, simple, simple. But it's good, it's good. Okay. So you Yes. would like to take a photo together with Taylor Swift. Tapi Taylor Swift itu tinggi banget. She's really tall. She's really, Yes. okay. It's your choice. But it's very good question. It's very good answer. It's very good answer. Thank you, Bro Fauzan. Okay. Anyone else? Silahkan. Ada lagi yang tertarik untuk menjawab? Bisa raise hand. Bisa angkat tangan. Okay. Anybody? Bro Hamdi baru join ya. Bro Wira. Oke. Dari kemarin jarang respon Bro Wira. What happened? Yes, because I'm a little bit tired. A little bit tired. Yes, and Okay. and when I take the course, I am asleep. Sorry. Oh man. Okay. Okay. Yes. So who is your idol? My idol is simple. My idol is BCL, Bunga Citra Lestari. Waduh, BCL. Okay. Why do you like BCL? I like her because the voice is good and the song lagu ya. Yes. Song is gampang, easy to listen. That's all. Easy to listen. Yes. Okay. So what would you do if you met Bung BCL? Okay, I would memperkenalkan anak saya apa ya? I would introduce. I would to introduce my princess because she like sing too, like Okay. that's and then maybe my daughter is can follow the BCL. That's all. Wow, so your daughter likes Yes. BCL as well. Okay. Sama-sama suka BCL. Kalau saya suka BCA sih. Same.
His first. Yeah. Great, thank you, thank you. That is really Okay. good. That is really good. Thank Okay, you, Mister. you're welcome. Oh ya, di sini ada pertanyaan di meeting chat, sorry. Terkacangi tadi Sis Disa, bukan terlupakan. Met dengan meet apa? Ya, sudah benar yang dijelaskan. Sorry, sudah benar yang dijelaskan Sis Umaya. Thank you so much for helping me. Terima kasih sudah membantu. Cuman kalau di sini ya, kenapa kok pakai met di kasus ini? Karena ini mencocokkan dengan kalimat sebelumnya yang mana menggunakan would. Di sini menggunakan would, yaitu bentuk past tense dari will. Dan kalimat ini adalah imaginary situation. Jadi kalimat membayang-bayangkan. Karena ini tidak mungkin terjadi. Kayak Bro Fauzan pengen ketemu dengan Taylor Swift, itu nggak mungkin terjadi. Cuman kemungkinannya 1%. Maka dari itu pengandaian-andaian kita menggunakan would dan verb 2 di sini. Yes. Jadi what would you do if you met? Kalau pakai meet bagaimana? Apakah tidak difaham? Ya tetap difaham di speaking, tapi di grammar itu salah. Di grammar mungkin salah, tapi di speaking memang sudah difaham. Nah, di sini kalau kita pakai meet, tadi ada koreksi. Nah, ini ada koreksi dari aplikasi Grammarly, disuruh perbaiki menjadi verb 2, met. Yes, karena memang seharusnya pakai met. Kenapa? Karena satu, yang di awal itu pakai would bukan will. Kalau di awal verb 2 biasanya di belakangnya juga verb 2 biasanya. Lalu yang kedua, ini adalah membayang-bayangkan. Biasanya pakai past tense kalau membayang-bayangkan. Yes. Oke, so ada pertanyaan lagi, silahkan. Atau ada yang mau menjawab 3 pertanyaan ini? Let's go. Selain Bro Fauzan, Bro Wira, baru ada 2 orang yang menjawab. Let's go everyone. Yang lain? That's right. Yes, Bro Siskinan. Kenan. No, I'm not Kenan. Okay. Ke Siskinan dulu, setelah itu Sisi Farah. Okay. Okay. Yeah. Yes, Siskinan, who is your idol? My idol is Jisoo from Blackpink. Jisoo? Jisoo. Jisoo, oh, Jisoo, okay. Yeah. Why do you like Jisoo? Yeah. I like Jisoo because I like her because she is so talented, beautiful, and I like all of the song. And maybe she has kind personality, maybe. Okay. Yeah. Why do you think she has a kind personality? From the aura. Oh, from the aura. Wah, auranya. Oke. Kalau auranya saya bagaimana, sis? Oh, I don't know. That's thank you. And how about what would you do if you met Jisoo in real life? It's 99%, but I would ask for her to take a photo together and get her autograph from her album. Yeah. Okay, you'd like to take a picture together and her photograph. Yeah. Apa tadi? Audio. Thank you. Oh, this is Jisoo. Oh, ini ya yang Jisoo ya. Oh iya, boleh sih, cantik. Sorry. Selanjutnya, how about Sis Zifara then? Who is your idol? Okay, my idol is Anies Baswedan. Oh, wow, okay. So berarti election 2000 kemarin itu pilih Anies Baswedan. And Okay, why? I like him because he's smart Yes. and he's great in communication, I think. Yes. And also during his term as governor, he frequently focused on social justice and also equity.
opportunity, equal opportunity. Wow. And he is also well known as a founder of Indonesia Mengajar that promotes some young teachers to remote areas. So that's why I like him so much because of his communication and also smart. That's all. And if I met with I met Anis Baswedan, I would share all the things about education because I'm a teacher, yes, so I want to know furthermore about education from him. That's all. Okay. English teacher? No, no, I'm not English teachers. I'm elementary school teachers. Really? But your English Yeah. really sounds better than elementary teachers. Thank you. Wow. Nice, Okay. nice. Okay, All thank you right. so much for the response. Okay. Okay, anyone else? Ada lagi yang lain? Oke, silahkan Bro Jamal. Who is your idol? Siapa idola Anda? Okay, thank you, bro. You're The welcome. first, my idol is Cristiano Ronaldo. Wow, okay. Uh, Why? Why do you like Cristiano Ronaldo? yeah, I like Cristiano Ronaldo. Uh, he's one of the most famous football player in the world. I like Cristiano Ronaldo because he's a great football player and really talented in football. But not just that, uh, he 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 also like a good person in real life. He helps people in it. Yeah, he inspired me not only with his skill. Okay. So what would you do if you met Cristiano Ronaldo in person? Kalau bisa bertemu Cristiano Uh, Ronaldo langsung, mau if I meet, uh, I would be super excited. you would, and I think you should. Right. Yeah, maybe even Cristiano Ronaldo for a sign my jersey, and apa would say thank you for inspiration in other people. Okay, okay. Great. And take a photo, selfie together, and yeah, like that. Well, I see. Okay. Wow, that's good. That's good. Thank you very much. you're welcome. Nah, itu cara untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di screen ini. Who is your idol? Why do you like him? What would you do if you met your idol? Yes. Boleh pakai bantuan yang ada di sini. My idol is, I like him, I would, blah blah blah. Oke. Selanjutnya, let's move on to the next slide, which will be this slide. Ini ada penjelasan tentang penggunaan question words ya. Oke. Sebetulnya untuk question words-nya sendiri ini sangat-sangat easy peasy lemon squeezy, mudah banget. Kayak what itu apa? I assume most or the majority participants here in this class, they already master the question words in English. Maybe in some cases we can find some of them still struggle to distinguish which one to use in some specific conditions. Okay. Mungkin saya bisa mengatakan hampir 80% sudah ini ya,
pasti paham. What itu apa, why mengapa, who siapa, when kapan, where di mana, how itu bagaimana. Cuman mungkin ada yang ketuker atau apa, salah ngomong. Yes. Atau mungkin belum terbiasa mau bilang why keliru ke when. Kayak do you like Cristiano Ronaldo? Yes. Why? Malah keliru when. Yes. I think that's just fine. Belum terbiasa. Nah, sekarang untuk pertanyaan question words, it's so simple. Itu sudah ada. Kalau what itu tentang apa, why itu alasannya kenapa, who itu siapa orangnya, when itu waktu kapan, where itu lokasinya di mana, how itu bagaimana, in what way, bagaimana. Oke. Nah, yang perlu kita bahas itu apa yang datang setelahnya. Setelah what, bisa dilihat di sini. Mungkin saya pilih secara acak ya. Bro Arsyaf Rasha, hello Bro Arsyaf, bisa bantu saya membacakan contohnya yang what? Yang sebelah mana? Yang what saja. What? What do you like about your album? What will you do at the next concert? Okay. Great, thank you. Yes, what do you like about your album? Lalu, what will you do at the next concert? Yang pertama, apa yang Anda sukai tentang album Anda? Lalu yang kedua, apa yang akan Anda lakukan di konser berikutnya? What do you like about your album? What will you do at the next concert? Di sini yang perlu diperhatikan adalah do sama will-nya. Kenapa kok will? Kenapa kok do? Lalu yang why, kenapa kok did? Kenapa kok do? Yang who, kenapa kok ada S-nya inspires? Yang ini kenapa kok ada S-nya supports? Bukannya support tanpa S. Lalu yang when kok ada will sih? Kok ada did? Setelah where kok ada will? Ada do, ini do, ada did. Oke. Jika Anda ingin menanyakan hal yang berkaitan dengan fakta atau kenyataan atau kebiasaan atau rutinitas, maka yang mengikuti setelah 5W1H ini adalah present simple. Present simple itu nanti ada do, ada does, kalau kata kerja ya, kalimat yang ada kata kerja aslinya. Atau bisa juga am, bisa juga is, bisa juga are. Contoh untuk yang do sudah banyak di sana ya. What do you like about your album? Atau yang where? Where do you want to enjoy your vacation? Terus how do you enjoy your holiday? Dan seterusnya. Why do you want to perform in Bandung? Itu yang do. Kalau yang does, setiap kali menggunakan do juga bisa pakai does, tapi subjeknya harus dirubah menjadi he, she, it. Contoh pertama di kata what ya. What do you like about your album? You-nya kalau diganti dengan he, she, it, maka itu nanti what does. What does she like about her album? Atau what does he like about his album? Dan seterusnya. Jadi kalau ingin menanyakan pertanyaan bersifat fakta, ingin bertanya fakta atau mengungkap misteri atau apalagi kebiasaan, rutinitas, maka pasti pakai present simple. Ini yang mengikuti 5W1H. Oke. Kalau ingin bertanya hal yang sudah terjadi, maka pakainya past simple. Oke. Ada apa saja? Ada did, ada was, ada were. Nah, contohnya kayak yang why ya. Yang contoh why di sana ada why did you make that album? Why you make that album? Dan untuk kata did kalau di Amerika itu biasanya dibaca at gitu aja ya. What you make that album? What you make that album? Atau ada lagi yang did mungkin. When did you make it? When you make it? Itu sudah biasa di American style. When you make it?
Atau yang terakhir di contoh how did you make your art? How to make your art? Walaupun secara grammar itu kurang sah ya, kurang benar ya. Yang boleh disingkat itu hanya ada dua, had dengan would. Cuman di speaking udah banyak. Native speakers broke the rules all the time. Kebanyakan orang Inggris itu tidak mengikuti aturan resmi grammar ya, terlalu formal aneh. Lalu selain past simple, tadi kan past simple jika ingin menanyakan aktivitas yang sudah terjadi. Bagaimana kalau ingin menanyakan the future? Yes, the vision, or atau apa itu kalau peramalan itu? Saya lupa bahasa Inggrisnya meramal itu. Foretold, fortune telling atau ya foretold I guess. Nah, tentang future maka kita pakai future tense. Dan biasanya ciri-cirinya pakai will atau ada juga yang shall. Cuman jarang banget yang shall ini sekarang. Cuman yang will. Oke. So that's it. Will dan shall. Contohnya di sana ada yang di kata what ya. Contoh yang kedua, what will you do at the next concert? Jadi tinggal dilihat mau nanya kenyataan, fakta, rutinitas, kegiatan sehari-hari, pakai yang ini. Atau menanyakan hal yang sudah terjadi, pakai yang simple past atau past simple. Yang akan terjadi, the future. Untuk sementara pakai ini dulu. Walaupun masih banyak yang lain. Ya, karena ini basic 1. So, no need to think so much about the rules, about the patterns. Yeah, all you need to do is just push yourself as hard as you can to speak English. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Nah, buat teman-teman, habis ini kita akan breakout room. Di breakout roomnya kita harus ngapain? Kita akan menginterview teman bicara kita di breakout room. Apa yang perlu dipersiapkan untuk breakout room? Pertanyaan ini. Jadi bayangkan teman atau rekan Anda yang ada di breakout room itu adalah idola Anda yang asli. Silakan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Wah, ini benar-benar Taylor Swift ini. So, what should I say and what should I ask? What should I ask her with? Maybe is there some ideas I need to know, or maybe some tips and tricks from her, and so on. Berapa pertanyaan yang harus dipersiapkan? Ya mungkin minimal 3 lah ya, 3 pertanyaan dan bebas. It's all up to you everyone. You could choose what, why, who, or maybe triple what. Tiga-tiganya what is okay. Nggak masalah. Yang penting silahkan buat 3 pertanyaan untuk menginterview teman Anda yang ada di breakout room. Yes. Boleh pakai what, boleh pakai why, boleh pakai when, where, how, atau pilih salah satu. Dan itu 3 pertanyaan. Where semua. Where were you born? Lahir di mana? Where did you eat? Makannya di mana? Maybe. Minimal 3 ya, bisa dipersiapkan dari sekarang pertanyaannya biar nanti lancar breakout roomnya. Kalau ada yang butuh bantuan untuk membuat pertanyaan, just let me know, everyone.
Atau kira-kira sudah siap untuk breakout room? Sepertinya sudah ya. Yang mau merequest pasangan silahkan boleh lewat meeting chat atau lewat microphone. So it's up to you. Okay. Let's go. Silahkan join the breakout room everybody satu persatu ya. Bergantian, ada yang jadi nomor 1 dulu, si A tanya ke B, B tanya ke C tanya ke A. Semuanya bergiliran. Let's go. Oke, bagi teman-teman yang tetap ingin di main room, boleh silahkan. Yang mau praktek dengan saya di main room, yes. Yang ingin join breakout room, silahkan bisa join breakout roomnya. Nah, maybe buat teman-teman ada yang punya pertanyaan untuk temannya yang ada di main room, boleh. Atau ke tutor, silahkan. The question, apapun questionnya. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, maka saya yang akan bertanya. Pertanyaan pertama, why do you study English? Kenapa Anda memutuskan untuk belajar bahasa Inggris? Oke. No problem, Sis Tisa. Silahkan yang tertarik untuk menjawab. Why do you study English? Yes, Sis Tisa, let's go. Because when I was kid, I'm obsessed with English language and I want speak in English. I don't know why. Karena enak aja kalau ngomong bahasa Inggris, apalagi kalau misalkan ngomong sama orang-orang luar negeri. Jadi tuh waktu kecil mutusin otodidak karena enggak full. But this years I join English courses kayak gini karena ingin lebih lancar lagi dan melihat sekitar orang yang udah lancar Inggris tuh iri karena ya ya iri banget. Terus pernah nangis juga karena kenapa nggak lancar-lancar Inggris.
Jadi Oh, ya, okay. Oh, jadi Interesting. ya semacam kursus. yes, continue, Sis Disa, sorry. Ya jadi pas kursus awal takut pas kursus ini, cuma lama kelamaan first time bisa aktif di kelas. Selama sekolah tuh jarang aktif, tapi kelas ini aktif karena memang keinginan dari kecil untuk kursus Inggris. Wow, okay. So you motivate yourself, you push yourself. Okay. Well, that's good. Yes. Actually, your English is not really that bad. In fact, your English is good. Your Oh my English, God, thank you so yes. much, sir. Mhm. I Thank you. mean, I'm Yes. not really sure if we're talking about the complex English. Kalau berbicara English secara kompleks, I'm not entirely sure. Tapi kalau untuk English conversation yang basic, English seperti itu lebih dari cukup. It's more than enough. Oh, jadi ada peningkatan ya? Yes, at least for now, setidaknya untuk sekarang, I can tell your English, the way you push yourself, you motivated yourself. I think, yeah, that's even, Oh my, thank yes, you so much. Thank you so much. even me when I was your age, I don't know, ketika saya dulu maybe seumuran, I don't know, mungkin ketika saya dulu juga di posisi itu, my English was not really that good, to be honest. Yes, but I keep learning, especially itu sih yang sangat ngefek apa ya. Ketika kita Oh, sudah berusaha untuk ngomong bahasa Inggris terus-menerus dan kita menemukan kesusahan kayak, kok susah sih? Apa ya? Ide yang ada di otak itu kayak tidak tersampaikan dengan kata-kata in English. Itu yang lebih semakin correct berat. lagi. Yes. Akhirnya mencari bahasa Inggrisnya. Apa ya ini ya? Cari di Google, cari di ini. Oh, akhirnya ketemu. Nah, apalagi ketemu di film, wah itu mantap banget. Yes, It's true. it's true. Karena langsung bisa melihat orang bule ngomong itu langsung. Yes. Yeah, I see. Okay. Well, nothing to be concerned about. Your English is good. Thank you so much, sir. Thank you sekali lagi. Just be confident. Just be confident. Yeah, I will try. I will try. I You like are more than what you have become. Anda lebih daripada yang sudah menjadi diri Anda sekarang. Jadi masih ada potensi lebih gitu loh. You are more than what you have become. Lumayan bijak ya tutornya ya. Sorry. So that's, yes. Thank you for Sis Tisa. That's really such a nice response. Mungkin dari yang lain, ada yang mau menjawab pertanyaan ini juga. Why do you study English? Silahkan. Saya, sir. Yes, Sistika, go ahead. Malu banget tapi. Oh, no, don't be shy. Go on. I want to learn English because the child I look after can only speak English. So I have to learn, even though I don't like English. So you have to learn English even though you don't like English. All right, so you're forced. Yes, Terpaksa berarti ya. yes. Oke, Sedikit terpaksa. sedikit terpaksa. Tapi hidup memang kayaknya semuanya terpaksa deh. Kita nggak mau cari uang, kita harus memaksa diri untuk cari uang. Iya, soalnya gimana ya, Sir? Bahasa yang satu itu belum begitu lancar kan. Terus harus belajar bahasa satunya lagi gitu loh. Kayak Hmm, numpuk. I see. Okay, I can tell. Nah, Yang satunya belum selesai disuruh belajar bahasa Inggris. sebenarnya juga nggak disuruh belajar, cuma kalau nggak belajar terus nanti kalau anak yang saya asuh bicara kan kadang nggak paham gitu loh. Hmm.
Oh, so he's English. Yes. Wow. Okay, okay. Dia bicaranya aja sih, Sal. Bicaranya aja pakai bahasa Inggris. Selalu pakai bahasa Inggris, cuma saya ngomong ke dianya pakai bahasa asli sini dia paham, cuma dia sendiri nggak bisa pakai bahasa asli sini. I see, I see. Is that in Indonesia itu anak Indonesia masih? Oh, bukan. Oh iya, ini sudah working ya. Bukan. Oke, oke, oke. Wow. Terpaksa, tapi nggak apa. Akhirnya kita ketemu di sini. Kalau nggak Malu Pak, banget. saya issue with me, sir. gimana, Bro Jamal? Sama isunya sama seperti saya. Terpaksa juga ya. Ya, actually, I'm limiting this because my job apa ya require employer me to employer other and me to understand English. But speaking English is so hard for me, sir. Okay, English is so hard for you. Okay. Sometimes if my boss speaking, I understand, but saya agak susah kan untuk apa balikinnya gitu. Apalagi about grammar ya. Ini pakai has atau pakai have, pakai verb 1 atau verb 2, ada gitu. Alright. Any advice or suggestion for me? Just Oke. Sebetulnya jika Anda memang punya itu ya, punya kondisi yang spesifik, itu akan sangat direkomendasikan untuk mengambil kelas private. Kenapa? Karena di kelas private itu bisa merequest, baik merequest tutor, merequest pembelajaran. Tapi jangan keburu bayar dulu karena lumayan mahal. Beda banget dengan kelas kayak gini yang 50.000. Yes. Kelas private bisa, kalau yang menentukan tutor itu bisa berapanya ya? Lebih dari 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya 50 kan 500 lebih. Yes. Bisa 15 kali lipatnya maybe. Lebih sih. lebih. Sir, Yes. kenapa bahasa Inggris itu susah banget ya, Sir? I think it's not really that hard. Pemahaman saya tidak sesusah itu. It's not. But just the first step. Langkah pertama saja sih yang agak susah emang. Yes. Cuman ini tergantung tutor. Kalau Anda belajar bahasa Inggris secara otodidak, itu Anda belajar bahasa Inggris itu secara random dan tidak punya arah. Kecuali memang itu ya, sudah pandai juga membuat arah, nah yes is good. Tapi kalau belajar dengan tutor, yang tutornya memang bahasa Inggrisnya sudah bagus, terus juga tutornya punya metodologi pembelajaran, dan tutornya up to date, itu saya yakin pembelajarannya akan lebih cepat. Karena tutor yang akan memberikan pemahaman, kalau kita belajar di movie, kita pasti akan menemukan kalimat yang kita tidak paham dan kita bertanya-tanya. Nah, untuk menemukan solusinya itu nggak ada. Kita mau nanya ke movie-nya, ya movie bukan manusia yang bisa menjawab. Itu hanya film. Tapi kalau ke tutor, dan tutornya memang profesional dari segi bahasa Inggris atau segi jam terbangnya, nah pasti itu punya solusi. Kayak tadi, kenapa kok pakai met di awal, kok nggak pakai meet? Ya, karena di awal ada would. Dan nantinya juga tutor bisa menggunakan ChatGPT dan semacamnya untuk menambah wawasan siswa. Yes. Banyak banget itu kegunaannya ChatGPT. Untuk examples, memberikan contoh-contoh yang lebih banyak. Yes. So I think English is not really that hard in my opinion. Menurut saya bahasa Inggris itu tidak susah. Bahkan katanya ya, bagi orang yang belajar bahasa Inggris itu, bagi polyglot itu, bahasa Inggris itu tidak termasuk bahasa yang 10 apa 20 ya, yang tersusah untuk
kuasai, bahkan mudah. Katanya seperti itu. Kalau dibandingin bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa apalagi Korea, Rusia, jauh English levelnya. So English is still easy. Yes. Untuk lebih lancar lagi praktek yang cari tahu. Yes, memang. Jadi praktek itu penting banget. Karena ini masalah ini ya juga, retention. Retention. Gimana ya? Retention loss. Ada istilah retention loss, ini berkaitan dengan fungsi otak ya. Saya membahas secara ingatan, daya ingat. Daya ingat, kalau kita itu hanya melihat dan menonton atau mendengarkan ceramah, itu hanya sekitar 5% yang bisa ditangkap oleh otak. Informasi yang disampaikan, innamal a'malu binniyat. Yes, that's correct, Bro Hamdi. Sesuai hadis itu. Jadi 5% itu ditangkap oleh otak jika kita menggunakan metode mendengarkan, menonton, ataupun melihat ya, mendengarkan, menonton. Itu hanya 5% yang bisa ditangkap otak. 95% masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Would go into your ear and go out the other ear. Terus ada juga sampai, pokoknya saya ingat itu 5% ini, terus apa lagi ya satunya ya, 10% sampai naik ke 70%-an. Nah 70% di sini ini katanya praktis, langsung praktek. Jadi ketika praktek kayak gini di kelas online, itu akan lebih ingat. Apalagi sampai ada debat, itu pasti ingat terus. Wah, saya dulu di debat di masalah ini bahasa Inggris saya kok nggak tahu di sini. Pasti ingat. Atau mungkin dipermalukan oleh tutor, maybe, atau dipermalukan teman, itu pasti ingat. Walaupun itu menyakitkan, tapi saya yakin itu yang paling diingat. Karena praktek 70%. Ada lagi yang lebih mudah diingat oleh otak adalah mengajar. Itu ini 90%. Kalau kita mengajar, kita pasti ingat. Lebih besar kemungkinan ingatnya. Yes. Jadi kalau Anda belajar otodidak dari nonton film, ini hanya 5%, maka dari itu lama prosesnya. Tapi kalau kelas online itu kan ada praktis ini ya. Setidaknya terjamin, ini dari angka survei apa gitu. Pokoknya bisa dilihat di Google, ada retention loss. Oke. Jika menjawab pertanyaan dengan grammar yang salah, yes. Orang Inggris itu tidak peduli dengan grammar. Orang Inggris itu yang dipedulikan adalah komunikasi. Maka dari itu tidak perlu takut minder dengan grammar. Kok bahasa Inggris saya nggak lancar? Yang terpenting orang yang kita ajak bicara itu paham atau enggak. Mau pakai grammar acakadul atau yang bener, it doesn't matter. Bahkan saya ya, ketika saya dulu menjadi tutor yang full English, kebanyakan murid-murid saya justru lari. I don't know why, Kak. Ini tutor level 1 udah sok-sokan pakai bahasa Inggris ya, kita nggak paham apa yang dijelasin. Dari sana akhirnya saya belajar, oh alah, ternyata ini bukan masalah show off. Bukan masalah pamer skill English, tapi kayak kepedulian ke siswa dan kayak mendengarkan siswa. Yes. So it's not all about English. Must be perfect, it's not. Yes, ngomel-ngomel pakai English. Nah, ketika sudah ngomel-ngomel itu lumayan susah, beneran. Itu kayak ngomel itu butuh spontan, ada kaitannya dengan neurobiologi ya. Jadi ada saraf yang harus spontan. Bagaimana bahasa itu melekat di saraf untuk yang spontan itu yang susah. Kalau di Indonesia kita biasa ngomel-ngomel karena emang tempatnya. Tapi kalau in English, kalau Anda pengen bisa ngomel dalam bahasa Inggris, pengen berbicara kasar atau apa, silahkan cari di YouTube video ngomel in English, itu dipelajari.
dipelajari. Kalau masalah ngomel, Anda tidak akan mendapatkan di kelas online kecuali kelas private. Kalau di kelas private akan bisa belajar ngomel nanti. Saya lumayan jago ngomel dalam bahasa Inggris. Karena saya memang nonton bahasa Inggris itu film-film yang kasar-kasar. Oke. Oh, ngomel pakai polite sentence. Ada. Oke. Right. Jadi curhat ya. Baru satu pertanyaan yang ditanyakan. Okay, seems like everyone is back in the main room. How's the breakout room, everybody? Bagaimana breakout roomnya tadi? Is everything okay? Is everything good? Yeah, it's good. Good. Cool. All right. We have a good time. Okay, so everything ran well. Okay. Yes, you're welcome. You're welcome. Tadi sebagian ada yang tetap di main room, sempat curhat-curhat juga berkaitan dengan bahasa Inggris. Thank you so much for the questions. Now, up to this point, were there any questions? Kalau ada pertanyaan sampai poin ini, silahkan. Oke. Untuk besok silahkan tunggu informasi ya. So for tomorrow's class, wait for my information. Because once again, tomorrow is going to be it's going to be my first day of KKN. Akan menjadi hari pertama KKN saya. And of course, today I didn't join the team survey the location. I didn't join them about the survey activity. But tomorrow we have that rehearsal activity. Kita ada gladi kotor, gladi bersih, yes. So jadi silahkan untuk kelas besok ditunggu informasi dari saya apakah saya bisa ngajar atau tidak. Cuman saya pastikan bagi teman-teman yang masih tertarik belajar bahasa Inggris di speaking partner untuk level 2 ya, siapa tahu ketemu dengan saya lagi. Saya akan usahakan tetap bisa ngajar di jam 7, jam 8, jam 9 malam. Yes. Oh, thank you so much. Yes, I don't want to do a KKN though, actually. Saya sebetulnya sama kayak Sistika, terpaksa KKN. Kalau boleh ya saya You got nggak this. Thank you, Bro Hamdi. Yeah, I know I got it. Okay. Right, I think that's all for today everyone. Itu saja mungkin. Terima kasih atas motivasinya. Sehat selalu semua dan keep studying and practicing English. Until tomorrow, bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you. English. Thank you, Buat Bro education. Ivan. Bye bye. Yes, you're welcome.